Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Simbah-simbah, adik-adik, anak-anak, jemaat, GKJ seluruh klasis Klaten Barat dan sekitarnya. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 12 ayat 39 sampai 48. Tapi sebelum kita terima firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas semua berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan berfirman, dan kuatkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu itu. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan diambil dari Lukas 12 ayat 39 sampai 48. Begini firman Tuhan. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksud dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atau semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak akan datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, dan membuat dia senasib dengan orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikian firman Tuhan. Selamat petang, Pak. Maaf mengganggu, Pak. Selamat petang. Ada yang bisa saya bantu, Dek? Oh, apakah ini rumah Bapak sendiri? Bukan. Saya cuma penjaga rumah ini. Oh, penjaga. Ada kepentingan? Jadi
Saya Nafan Pak, saya anaknya Pak Agus, Bogem Kalasan. Oh, Bogem yang dekat Bang Supit itu ya? Iya Pak. Oh, mau nyari orang yang Supit? Wah enggak Pak. Oh, lah Jadi gimana? saya disuruh Bapak buat nyari Pak. Pak siapa ya Pak? Siapa? Pak. Oh Pak Gareng. Hah? Pak Gareng? Ini nggak ada itu yang namanya Pak Gareng? Apa Pak Gareng mau sunat lagi toh, Dek? Wah Bapak ini bisa aja. Bukan Pak, bukan Pak Gareng. Kalau yang punya rumah ini namanya Pak Rengga Winata, bukan Pak Gareng. Oh Pak Rengga. Oh iya Pak Rengga Winata Pak. Oh, Tapi Pak Rengga Winata kan kok dibalikkan jadi Pak Gareng loh Pak. tapi kan yo nggak boleh dibulak-balik, nanti dimarahi capek loh. Apa bapaknya Pak Rengga Winata itu kepala catur Bapak? Kan, tapi kalau bolak-balik nama orang kan nanti bermasalah dengan KTP-nya. Oh gitu ya Pak. Oh, ada apa tadi? Jadi saya dipaksain Bapak buat ngasih barang buat Pak Rengga. Kebetulan Pak Rengganya nggak ada itu. Oh kira-kira Pak Rengganya kapan pulang ya Pak? Waduh, belum tahu deh. Beliaunya ngendiko kalau mau keluar kota 2 minggu. Nah, kira-kira 2 minggu lah. Saya juga nggak tahu pulangnya kapan. Nah, gimana? Nunggu Pak Rengga pulang atau dititipkan saya? Nanti saya sampaikan. Oh maaf Pak, tapi Bapak minta saya buat ngasih ke Pak Rengga langsung Pak. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah kenal baik kan biasanya pasti dihubungi. Oh gitu. Ya. Nah, gimana? Mau terus pulang atau? Mampir dulu aja Pak, nggak enak Oh, pulang. ya udah, duduk dulu. Oh, iya, ya, mari, Pak. ya. Mau minum apa, Dik? Teh, kopi, atau air putih? Wah, nggak usah repot-repot Pak. Terima kasih tadi dari rumah udah bawa air mineral di motor. Oh, gitu. Ya, terus gimana nih? Oh, tadi kira-kira Bapak sedang apa ya Pak? Ya, saya ini kan penjaga, toh, Dik. Tugas saya ya menjaga rumah ini dan bersih-bersih. Ya, nyapu, nyiramin tanaman, ganti air kolam. Pokoknya apa saja yang bisa saya lakukan selama Pak Rengganya nggak ada. Yang penting nanti bersih. Itu setiap hari Pak? Ya harus setiap hari. Pagi, sore, bahkan malam pun saya tidur di sini, jaga rumah ini, Dik. Kenapa nggak ngebersihinnya kalau Pak Rengga mau pulang aja Pak? Mungkin 1 atau 2 hari sebelum Pak Rengga pulang. Saya kan nggak ngerti Pak Rengga pulangnya kapan. Jadi ya harus saya bersihkan tiap hari. Syukur-syukur nanti ketika Pak Rengga pulang semuanya sudah beres. Lagian lebih baik saya juga nggak perlu tahu Pak Rengga kapan pulang. Yo, kan sekarang udah zaman modern loh Pak. Ada telepon, ada WhatsApp. Saya ini kan orang tua, Dik. Telepon punya, itu telepon zaman Mataram kuno itu. Udah lama, bisanya cuma untuk telepon sama SMS. WhatsApp nggak bisa. Oh Bapak ini kok bisa aja masuk HP zaman Mataram kuno toh Pak? Lah ya lama banget. Bisanya cuma itu, telepon sama SMS. Bagi saya udah cukup. Dan saya nggak perlu tahu, tanya-tanya atau telepon kepada Pak Rengga kapan pulang. Nanti saya bisa dimarahi, Dik. Tapi Bapak ini hebat banget ya Pak, ngejagain ngebersihin rumah Pak Rengga setiap hari gitu. Ya biasa saja, karena memang hidup saya ini kan sudah ditanggung sama Bapak. Hidup mati saya, kalau saya nggak kerja di sini, mau kerja di mana lagi? Maka ya saya harus melakukan tanggung jawab saya. Bersih-bersih, ganti kolam, semuanya. Bahkan ketika nanti Pak Rengga pulang, saya juga harus di rumah, jangan sampai nggak ada. Beliaunya pulang, pintunya terkunci. Wah, bisa bahaya itu, Dek. Seperti itu Pak? Iya, dan itu saya lakukan setiap hari. Jadi kadang apa yang saya lakukan ini sebagai bentuk tanggung jawab saya, siaga saya. Ketika Bapak pulang, saya harus ada, selalu siap dan siaga. Itulah tanggung jawab yang harus saya lakukan setiap hari, baik Bapak ada maupun tidak.